Halo, saya Johnson Agawan dari PT Audio Workshop. Selamat datang di channel Audio Workshop. Kali ini saya akan mengulas sedikit untuk video Q&A untuk produk speaker dari Hertz. Bagaimana speaker ini? Mari kita ikutin terus video ini. Oke, untuk video Q&A kali ini saya akan mulai mengulas dari mid bass-nya dulu. Satu set speaker Hertz ini diberi nama dengan Sento CPK 165. Jadi Hertz mungkin banyak yang Anda sudah pernah dengar bahkan menggunakan produk Hertz. Nah, untuk tipe Sento ini adalah tipe terbaru dari Hertz. Mungkin dikeluarkan sekitar pertengahan 2019. Nah, speaker Sento ini dia ada 3 macam ya, ada CPK, ada CK, dan ada subwoofer CPK. Tapi untuk kali ini kita akan membahas sedikit mengenai speaker CPK 165 yang merupakan seri tertinggi dari Sento series. Oke, kita bisa lihat dari mid bass-nya, ukuran 6,5 inci, universal, bisa untuk semua mobil. Ciri khas dari Hertz yang bisa kita lihat di sini adalah desain konusnya. Jadi desain konusnya ini mulai dari seri bawah sampai paling atas, mulai Legend, itu mereka punya satu benang merah, yaitu desain konus dan dashcap yang V-cone. Ya. Anda bisa lihat di sini V-cone. Nah, kenapa sih mereka bikin trademarknya itu V-cone? Karena untuk pemakaian sehari-hari itu biasanya untuk mobil standar mereka hanya menggunakan speaker two-way, yaitu tweeter dan mid bass. Dan posisi mid bass di mobil itu kebanyakan di tempat original, yaitu di bagian pintu bagian bawah, sehingga jarak antara speaker dan ke telinga itu cukup jauh dan off axis gitu. Di pangkal pintu seperti posisinya, dan kita di atas, telinga kita jauh. Nah, mereka membuat desain V-cone ini adalah maksudnya supaya memperluas pancaran suara, memperluas dispersi. Karena dengan desain seperti ini, Anda bisa meletakkan mid bass ini dimanapun di dalam kabin depan, tapi tetap suara vokalnya, suara mid bassnya tetap sampai ke telinga pendengar. Sehingga ini sangat memudahkan untuk Anda yang memasangnya di mobil dengan OEM standar ya, dengan posisi standar. Anda bisa mendapatkan suara yang stagingnya bisa naik, imagingnya bisa naik tanpa harus memodifikasi panel pintu. Nah, jadi inilah keunggulan dari desain V-cone dari speaker Hertz. Nah, mid bass-nya ukurannya standar ya, magnet tidak terlalu besar supaya nggak mentok ke kaca. Dia punya rangka juga cukup rigid, walaupun dia stem basket tapi memiliki ketebalan yang di atas rata-rata. Nah, untuk mid bass ini juga bagian magnetnya sudah dilindungi dengan pelindung karet. Jadi misalkan Anda pasang di mobil, kena hujan, Anda nggak perlu khawatir kemasukan air ke dalam speaker ini karena sudah ada pelindungnya, dan juga tidak perlu khawatir terbentur kaca karena ada pelindung karet yang cukup tebal. Oke, untuk mid bass, oh ya, satu lagi keistimewaan dari mid bass Hertz ini, dia dirancang memiliki power handling yang besar, sehingga dia excursionnya sangat besar. Dia bisa bermain lebih lantang ketimbang speaker lainnya. Jadi untuk Anda yang mungkin senang dengan musik-musik dengan beat yang dinamis, mid bass ini bisa menghadirkan suara mid bass yang agresif dan dinamik untuk memuaskan kebutuhan Anda mid bass yang tebal dan cepat. Attack-nya sangat baik. Oke, kemudian kita ke tweeter. Ya, tweeter di sini menggunakan Tetolon dome, seperti silk soft dome ya. Kubahnya itu dari bahan yang lembut dengan diameter 25 mili atau 1 inci. Menggunakan tweeter magnet neodymium dan closed chamber. Jadi beda dengan tweeter pada umumnya yang biasanya belakangnya terbuka, magnet kelihatan. Tapi untuk Hertz CPK 165 ini dia sudah dilengkapi dengan back chamber, ada tutupnya. Jadi ibaratnya itu kalau kayak subwoofer tuh pakai box. Nah, tweeter ini juga ada boxnya di belakang.
Nah, apa sih keunggulan dari box di belakang tweeter ini? Dia bisa menghasilkan suara yang lebih rendah, sehingga ketika penggunaan two-way di mobil, suara tweeternya bisa dengan harmonis nyambung dengan suara vokal yang dari mid bass. Jadi Anda nggak perlu khawatir, walaupun cuma two-way, tapi suaranya bagus dan mereka bisa harmonis. Nggak ada gap di frekuensi bagian vokal. Nah, ini untuk tweeter. Lalu ini grill pelindung untuk mid bass, terbuat dari plastik yang cukup tebal ya. Lalu untuk tweeter juga, bila Anda ingin memasang secara simpel di ujung dashboard, Anda bisa menggunakan mounting yang sudah diberikan. Anda tinggal pasang ke sini, lalu pakai double tap, bisa letakkan di ujung dashboard. Atau Anda juga bisa memasangnya di pilar dengan cara membuat pilar custom. Nah, dua speaker ini, bila Anda tidak punya prosesor, Anda bisa menggunakan crossover pasif bawaan. Nah, crossover pasif bawaan ini adalah two-way crossover pasif ya. Jadi masuk satu channel, keluar dua, satu tweeter, satu untuk mid bass. Dan ini sudah dilengkapi dengan switch attenuator. Bila tweeter Anda mungkin merasa, saya butuh tweeter yang lebih cering gitu. Nah, ini ada plus 2. Atau kalau misalkan Anda ingin tweeter yang lebih teduh, Anda bisa menggesernya ke minus 2 dB. Jadi ini cukup fleksibel, mudah penggunaannya dan mudah pemasangannya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama dari teman-teman mengenai produk ini, apa bedanya speaker Hertz ini dengan yang lama? Oke, yang lama itu mungkin Anda mungkin sering mendengar tipe Energy ya, ESK di seri sebelumnya. Nah, Sento ini adalah menggantikan seri ESK, menggantikan seri Energy, sehingga dia bisa dibilang sebagai kelas menengah gitu. Kalau paling bawah itu ada Uno, setelah Uno atau paling atas itu ada Miele Legend, Miele Pro. Nah, ini dia berada di tengah. Harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 5 jutaan, sehingga dia bisa mengisi market di level paket audio 10 jutaan. Anda sudah bisa mendapatkan speaker ini. Apa sih keistimewaannya dari Hertz ini? Nah, keistimewaan dari produk ini adalah pertama tadi yang saya sudah jelaskan mengenai desain V-cone-nya, yaitu penggunaan konus berkonstruksi V, sehingga dia memiliki dispersi jangkauan suara yang lebih luas, memudahkan Anda dalam pemasangan di posisi standar. Jadi kalau Anda pasang di panel pintu standar, Anda tinggal ganti mid bass standar dengan mid bass ini, lalu menambahkan tweeter, maka suaranya sudah bisa nyambung dan terdengar sangat baik. Berikutnya, apakah ini bisa untuk sound quality atau ini untuk SQL? Oke, speaker ini bisa untuk sound quality dan bisa juga bermain kencang. Kenapa? Karena dari materialnya dan dari konstruksinya, dia bisa menghasilkan suara dengan kualitas yang sangat baik. Tapi dari speknya yang memiliki power handling sampai 315 watt, dia juga bisa main kencang. Artinya jenis lagu jazz, jenis lagu rock, bahkan sampai lagu R&B yang butuh bass ekstra, untuk lagu-lagu EDM, mid bass ini juga sanggup untuk memainkannya dengan baik. Pertanyaan terakhir, berapa sih harganya dan bisa beli di mana? Oke, untuk harga tadi saya sudah juga sebutkan. Untuk harga sekitar 5 jutaan, Anda bisa mendapatkan di toko-toko audio terdekat yang menjual produk Hertz. Yang penting pastikan bahwa produk Hertz yang Anda beli keluaran dari PT Audio Workshop dengan garansi resmi kita jamin keasliannya dan 100% baru. Karena memang beberapa produk Hertz tipe-tipe lama tentunya ada yang menjual juga di Tokopedia, di Bukalapak. Tapi untuk yang tipe CPK 165 ini benar-benar produk terbaru dan hanya dijual oleh PT Audio Workshop melalui dealer-dealer resmi kami, sehingga kualitasnya sangat terjamin dan kami pun bisa memberikan garansi yang maksimal. Oke, untuk pertanyaan lainnya Anda bisa kirim ke medsos kami melalui Instagram
atau Facebook. Bila Anda ingin mengetahui produk-produk lain untuk dari Hertz, Anda bisa minta kepada kami untuk membuatkan video-video serupa supaya kami bisa menginformasikan lebih lagi. Oke, gitu aja. Terima kasih dari Hertz Indonesia.